Waktu sudah menunjukkan akan dilakukannya kick off babak kedua. Saya langsung saja lempar kepada Bung Ma'ruf El-Rumi bersama dengan rekan saya Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Selamat malam. Salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di Nusantara. Kita akan menyaksikan kembali pertandingan babak kedua cabang sepak bola SEA Games ke-31 tahun 2022 di Vietnam. Di grup A, Indonesia di babak pertama unggul 1-0 lewat gol Egy Maulana Fikri. Tapi di babak kedua ini Egy digantikan oleh Sadil Ramdhani. Sedangkan bek kanan Ilham Rio Fahmi digantikan pemain asal klub Korea Selatan Ansan Greeners yaitu Asnawi Mangku Alam Bahar. Dengan masuknya dua pemain ini tentu saja dimasukkan untuk lebih menambah daya gedor permainan tim Indonesia, Bung Ma'ruf. Iya, diharapkan bisa membuat gol juga tercipta lebih banyak lagi karena tadi banyak peluang yang diciptakan, banyak kreasi yang berhasil dikreasikan, tapi hasilnya belum memuaskan. Oh, berapa bahaya Mojino dibayangkan oleh Rizky Ridho. Masih Mojino berada di sudut kini mencari rekan untuk diberikan umpan. Kita lihat tadi pada John Fritz. Belakang pada Armindo, usah dikejar oleh Irfan Johari. Langsung ke depan. Umpan yang tidak sempurna. Jelas permainan Indonesia jauh sekali seperti di AFF, Bung Ma'ruf. Mungkin ya dengan banyaknya tidak ada seperti Irfan Jaya atau banyak pemain-pemain senior lainnya. Tapi ini membuktikan bahwa pemain-pemain muda ini tetap saja dipersiapkan untuk ajang senior di Piala Asia atau di kualifikasi Piala Asia nanti di bulan Juni, Bung Ma'ruf. Iya, ini adalah kerangka, bisa dikatakan sebagai kerangka timnas Indonesia di masa depan ya. Jadi ini tetap kita harus memberikan dukungan bagaimanapun situasinya. Tetapi kalau kita bicara soal bagaimana cara mereka bermain, memang belum seperti harapan. Ada beberapa pemain senior yang tidak tampil waktu di laga pertama seperti Asnawi, tapi sekarang sudah tampil. Kemudian juga Elkan juga tidak bisa turun atau kemudian belum bisa bergabung. Arhan juga tidak bisa bergabung. Irfan Jaya lebih karena pilihan taktikal, Bung, karena alasan Sintayong mengatakan bahwa sudah terlalu banyak pemain senior. Tetapi yang menjadi pertanyaan besarnya adalah bahwa penampilan Irfan Jaya di Piala AFF sangat baik. Kemudian penampilan Irfan Jaya ketika uji coba di Korea juga sangat baik. Pertanyaan kenapa kemudian Irfan yang jadi korban, pilihan dilematis, betul. Tapi kalau kemudian kita bandingkan bahwa Irfan kan sudah menyatu dan sudah tahu karakter Sintayong dibandingkan misalnya dengan Sadil Ramdhani. Tapi inilah pilihan taktikal, tentu pelatih punya alasan dan itu adalah berada di otoritas dari seorang pelatih. Ya, memilih antara Kambuaya Maklok atau Irfan Jaya tentu saja. Betul. Mungkin patungan hitungan atau strategik. Sadil, Bung, sebenarnya. Lebih ke Sadil kan? Sadil tetap di bawah 23, betul. Gagal tadi Timur Leste membangun serangan dari bawah. John Fritz, Ornay Liu de Oliveira. John Fritz ada pemain kelahiran 2001 dari klub SLB Laulara. Ke dalam Indonesia. Wangga langsung ke gawang. Buang tadi oleh Gumario. Jangan penjuru yang pertama di babak kedua buat Indonesia. Tidak boleh mengendurkan tekanan. Tidak boleh karena belum sepenuhnya aman. Buktinya Timur Leste masih punya peluang kan, Bung. Di akhir tadi pertandingan babak pertama punya peluang. Awal babak pertama, babak kedua punya peluang. Jadi memang belum waktunya untuk para pemain dari timnas Indonesia menurunkan tempo, menurunkan intensitas dan mengendurkan serangan. Yang keenam di secara keseluruhan, tapi yang pertama di babak kedua, Mark Klok lakukan sudah di depan gawang tadi. Oh, syuting langsung tidak masuk juga, Bung Ma'ruf. Masih membentur badan para pemain Indonesia hasil syuting kaki kanan dari Sadil Ramdhani. Ya. Masih terselamatkan, Bung Ma'ruf. Ya, lagi-lagi kita belum menemukan jalan lagi untuk bisa mencetak gol ya, Bung, karena tiba-tiba sudah berhasil diblok tadi tendangan dari Sadil Ramdhani. Pemain yang di pertandingan pertama sempat menjadi starter tapi sekarang menjadi cadangan. Sadil lagi. Dulu lagi tadi agak pemain Indonesia. Kambuaya. Abi. Umpan yang tidak sempurna dari Abi. Kini Abi. Witan Sulaiman. Cocor saja kita lihat oleh Cristefao. Abi juga mulai enak ya, Bung, ya, mulai terlihat perannya ya, di luar tadi dia memberikan assist, ya mulai nyaman. Dia juga bisa berbagi panggung, berbagi peran, berbagi tempat dengan Maklok terutama. Jadi sudah mulai berjalan sebenarnya lini tengah dari timnas Indonesia. Irfan Johari, Witan Sulaiman, angkat gagal tadi Witan Sulaiman.
harus lebih sabar dalam melakukan serangan ya, karena terburu-buru, sering terlalu memaksakan diri. Asnawi sudut tadi masih menyentuh ya, luar biasa, masih gagal peluang Indonesia. Mouzinho cepat sekali kita lihat. Nelson Viegas, kembali Mouzinho, hati-hati jangan terlalu cepat. Rizky Ridho berlari cepat. Diputus kita oleh Dewangga, pelanggaran Mouzinho. Kartu kuning jelas. Baju. Tapi ini yang terakhir tadi. Ya, yang terakhir. Karena sudah ditiup peluit ya, tapi wasit mungkin masih memberikan pertimbangan yang lain. Kali gagal pemain Indonesia untuk mencetak gol. Witan Sulaiman ke belakang sesaat kepada Fahrudin. Mark turun ke bawah menjemput bola. Umpan langsung ke kanan pada Aspen dengan Kambuaya. Saya lihat Kambuaya pun tidak terlalu sebugar. Iya, kekhawatirannya memang ketika sebuah tim bermain dengan luar biasa di turnamen sebelumnya, di turnamen selanjutnya biasanya justru khawatirnya adalah anti klimaks, Bung. Tapi kita berharap situasi kita tidak seperti itu. Sadil Ramdan itu 1-2 dengan Irfan Johari pada Dewangga berhadapan dengan hasil digagalkan oleh Joe Bosco tadi, adalah Mouzinho yang mendapatkan kartu kuning karena membuang bola. Sudah dihentikan oleh wasit Amar Askonani dari Kuwait. Bagaimana peluang sangat baik. Kali Indonesia dan gol! Alhamdulillah, gol kedua Indonesia lewat Witan Sulaiman dengan sundulannya memanfaatkan ruang kosong, tidak terjaga sama sekali dengan enak tadi Witan Sulaiman untuk menceploskan bola ke gawang dari Junildo Pereira untuk mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Indonesia di babak kedua ini, Bung Ma'ruf. Iya, ini yang dibutuhkan, manfaatkan peluang, dan ini berasal dari lemparan ke dalam tadi yang dilakukan oleh Dewangga. Ini mengingatkan kita bagaimana lemparan ke dalam yang juga pernah dilakukan arahan keras, kemudian terarah, terukur, dan kemudian dalam situasi seperti ini penempatan dari Witan sangat baik dan leluasa dia untuk membelokkan bola. Dan Gumario sendiri tidak melakukan tidak bereaksi ya, hanya menonton saja tadi, sehingga sangat nyaman untuk Witan Sulaiman untuk bisa mencetak gol yang sangat mudah. Unggul 2-0, hati-hati Elias kini keluar lapangan, keluar gawang. Tadi kita lihat Hernando Ari Sutariyadi menggantikan posisi Muhammad Adi Satria. Asnawi dan kesebelasan Indonesia di Piala AFF 2020 lalu, di mana Indonesia menjadi runner up. Indonesia tentu saja sudah sangat lama tidak meraih emas di SEA Games, terakhir tahun 91 di bawah asuhan pelatih Polosin dengan pemain seperti Sudirman, Toyo Haryono, Adi Harto untuk menang adu penalti dari Thailand. Sekarang kita lihat Vietnam, tapi 2022 ini Vietnam mereka juga cukup konsisten ya. Mereka bermain sangat bagus, terutama setelah kehadiran dari Pak Hang Seo. Dia berhasil mengubah mentalitas, kemudian gaya main dari Vietnam sangat baik. Dan sekarang juga, Bung, kalau kita lihat secara keseluruhan, kekuatan tim-tim dari Asia Tenggara bisa dikatakan relatif merata. Tim yang dulu menjadi bulan-bulanan gol, tim yang kemudian dulu munggul, sekarang sudah mulai menunjukkan kualitasnya. Myanmar pelan-pelan bangkit, Singapura dan Tenggara mulai berbenah terutama di usia mudanya. John Fritz masih terdetak dan sudah bangkit kembali dalam pertandingan ketiga John Fritz di SEA Games 2022 ini. Dia juga bermain saat melawan Filipina dan juga Myanmar. Dua pertandingan ini nih, Timor Leste kalah. Dan pertandingan ketiga Timor Leste, Pindo yang juga selalu bermain. Duetnya dengan nomor punggung 18 Filomena menjadi duet pilihan utama pelatih Timor Leste. Dewangga pada ke dalam Indonesia. Mario tadi kontrol yang baik kita lihat. Sadil Ramdhani, Fahrudin, pada Asnawi, masih Asnawi ke belakang pada Fahrudin, langsung ke depan. Sangat baik. Ada Witan Sulaiman dari Maklok tadi, masih Witan langsung ke kotak penalti. Shooting langsung Dewangga, diblok dengan sangat baik kita lihat oleh Joe Bosco. Ini yang harus dilakukan, Bung Ma'ruf. Betul, ini yang harus dilakukan. Bagaimana kerjasama, bagaimana kombinasi, sentuhan, agresivitas, semua lini bergerak. Witan Sulaiman cukup cerdik mengirimkan umpan, dilepaskan saja tadi, dan kemudian kita saksikan Dewangga muncul dari jauh dan melakukan tembakan.
Tendangan Dewangga dengan kaki kiri berhasil diblok tadi oleh Joe Bosco Hall. Tendangan penjuru yang kedua di babak kedua untuk ke-8. Mark Locke kembali melakukan eksekusi. Tendangan penjuru. Mozinho, bola di kaki para pemain Timur Leste. Umpan langsung jauh. Ada Mark Locke lebih dekat dengan bola ke belakang pada Abi. Kuasai bola Abi. Langsung arahkan. Oh, lepas kita lihat Witan Sulaiman. Oh, saya tampaknya itu sangat disayangkan. Nah, skemanya sudah sangat baik tadi. Ya, kombinasi mulai berjalan. Trupas, kemudian terobosan yang dilakukan oleh para pemain kita juga berjalan dengan baik. Kita saksikan betul ya. Ya. Yang tidak bisa dijangkau oleh Irfan tadi. Betul, kalau kena Irfan mungkin lain ceritanya ya. Witan memang sudah berdiri dalam posisi offside tadi. Bola pertama ketika diangkat, Witan sudah bergerak terlebih dahulu tadi. Di AFF 2020, pressure yang sangat ketat dan cepat dan keras dilakukan para pemain Indonesia. Di SEA Games tidak terlalu terlihat seperti itu, Bung Maruf. Apa memang kondisi fisik Indonesia belum terlalu ideal seperti AFF 2020? Iya, itu yang sempat disampaikan oleh Sintayong bahwa ada beberapa persoalan dari si persiapan dan mungkin salah satu adalah kondisi fisik. Dan Abimanyu syuting tadi lalu memaksa, tapi nampaknya mengenai badan atau kaki para pemain Timur Leste sehingga menyebabkan tendangan penjuru yang ketiga kalinya buat Indonesia untuk ke-9 kalinya di pertandingan ini. Tentu saja Indonesia harus bisa mencetak banyak gol. Mark Locke kembali dipercaya menjadi eksekutor tendangan penjuru, meminta salah satu pemain untuk mendekat untuk bisa dipassing oleh Mark Locke. Tapi nampaknya John Fritz menjaga area tersebut. 4 pemain di kotak penalti. Mark Locke lakukan sudah tinggi datangnya, berbahaya. Oh, gagal kembali tadi sundulan Rizky Ridho, tapi menyebabkan tendangan penjuru, Bung Maruf. Iya, beberapa kali kita punya kelebihan ketika melakukan duel bola atas dibandingkan dengan Timor Leste ya. Masalahnya sundulan yang dilakukan oleh pemain kita juga belum 100% mengarah ke gawang. Tampaknya Abimanyu, strateginya adalah bola ditekuk ke dalam, Bung Maruf. Betul. Dari tendangan penjuru ini memang lebih meyakinkan, lebih enak. Abimanyu tendangan langsung sudah tidak berhasil. Oh, sundulan masuk kembali lewat Fahrudin. 3-0, alhamdulillah, memanfaatkan scrimmage yang terjadi di mulut gawang dari Timur Leste, memanfaatkan tendangan penjuru dari Abimanyu sehingga mengubah skor menjadi 3-0 di menit ke-58. Kali ini lewat Fahrudin Wahyudi Arianto, Bung Maruf. Iya, kita saksikan bagaimana sebuah skema situasi dengan tendangan tadi yang sangat baik. Dan kemudian ada bola liar dan bisa dimaksimalkan juga dengan sangat sempurna oleh kapten tim Fahrudin. Gol yang sangat penting tentu saja, Bung. Gol yang akan membuat timnas Indonesia menjadi jauh lebih percaya diri, jauh lebih yakin dan kemudian lebih banyak mencetak gol lagi. Sebuah gol penting Indonesia yang ketiga, ke gawang Timur Leste, memantapkan Indonesia unggul 3-0. Dan Timur Leste ini kembali Mark Locke di tengah. Ada kita lihat Sadil. Gagal Sadil. Hati-hati, jangan terlalu hamil sekali. Oh, umpan terobosan sangat baik tadi, hampir saja berhasil didekati oleh Mozinho. Lebih dekat dengan Hernando Ari. Kini Abi datang mendekat, tadi kita lihat Orseido. Ada Asnawi Mangkualam. Masuknya Asnawi benar-benar mengubah permainan, Bung Maruf. Pelanggaran jelas. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Filomeno terhadap Witan Sulaiman. Nampaknya ada terjadi pergantian pemain di Timur Leste. Bras masuk. Dombras menggantikan nomor 7, Elias Joao Costa si Mosquito digantikan oleh Dombras. Kini anak-anak merah putih dari bawah, Abimanyu. Dewangga. Luar lapangan pertandingan Sadi Ramdhani.
Persijaya bisa menyamai perolehan gol yang dicetak Filipina saat melawan Timor Leste. Ya itu penting, apalagi kita di laga pertama kebobolan 3 gol ya Bu. Jadi kalau kita bicara agregat sekarang kita masih 0 agregatnya. Dan nanti bukan ketika poin sama maka yang dihitung adalah agregat dan kemudian produktivitas. Dewangga jauh sekali tadi. Abi, maksudnya Witan Sulaiman, masih Witan berebut bola. Witan Sulaiman masih gagal. Sadil Ramdhani. Abi Manyu langsung kotak penalti. Terlalu tajam umpan Witan Sulaiman kepada Kambuaya sehingga sulit tadi oleh Kambuaya. Ya, tadi sebuah umpan yang dilakukan oleh Sarian Abimanyu tadi dari lini tengah kemudian coba diberikan kepada Kambuaya, tapi masih jauh dari jangkauan. Sejauh ini memang Kambuaya belum sepenuhnya terlihat maksimal ya. Witan sudah mulai nyaman, kemudian bagaimana juga Abimanyu juga sudah bisa menjalankan perannya. Maklok juga beberapa kali juga bermain dengan sangat nyaman. Kambuaya memang masih sebenarnya entah itu dia masih butuh adaptasi berbagi peran dengan Maklok atau seperti apa, kita masih belum melihat secara detail, tapi yang jelas Kambuaya tidak seagresif ketika di Piala AFF. Jelas Kambuaya bermain lebih banyak di depan, Bung Maruf. Masih Kambuaya ke belakang. Dewangga pada Rizky Ridho. Fahrudin mendekat ke tempat Maklok menyebut bola. Kambuaya lebih banyak bergerak saat ini, tapi gagal tadi kita lihat. Dombras, Marcelo. Hati-hati, Mazinho, Cristefao, pelanggaran dilakukan oleh Kambuaya terhadap Cristefao. Kaget tadi dengan jahil kaki dari Kambuaya, Bung Maruf. Ya, belum banyak perubahan yang dilakukan oleh Timor Leste ya, karena memang skuad mereka juga terbatas dan jadwal yang mereka dijalani oleh Timor Leste juga memang sangat padat sehingga mungkin yang dilakukan adalah pemain-pemain yang paling bugar yang dimiliki oleh skuad dari Timor Leste. Sapu kita Hernando ke depan langsung. Masih digagalkan oleh Armindo. Abimanyu. Duel kita dengan John Fritz. Witan. Abi. Lebar jauh pada Asnawi. Kontrol yang baik. Langsung ke depan. Gagal mengontrol bola Asnawi, maksudnya Sadil Ramdhani. Kini Dombras ke tengah John Fritz. Ke belakang John Fritz kepada Gumario. Cristefao. Pelan-pelan para pemain Timor Leste. Marcelio, Dombras. Masih Dombras. Pelanggaran dilakukan oleh Sadil Ramdhani terhadap Dombras, Bung Maruf. Cukup agresif apa yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani ya. Dia juga sekarang mulai berubah posisi lagi setelah di awal-awal tampil dia menempati posisi dari Egy yang bermain di kiri, tapi sekarang dia bergerak ke kanan. Dan apa yang dilakukan, kalau tadi Bung Hadi sempat menyebut peran dari kapten tim Asnawi, kita juga belum melihat bagaimana Asnawi bergerak leluasa ya, mungkin karena kondisinya belum sepenuhnya bugar. Jadi ini lebih bisa dikatakan sebagai pemanasan Asnawi sebelum menjalani pertandingan berat menghadapi Filipina dan terakhir menghadapi Myanmar. Jadi ini lebih pemanasan karena Asnawi juga baru bergabung dan kemarin baru menjalani latihan terpisah. Bukan sebuah pelanggaran, play on. Biarkan saja oleh wasit Amar Askenani. Dibuang nampaknya untuk memberikan kesempatan pemain Indonesia untuk mendapatkan perawatan. Dewangga kah? Witan. Oh, Witan. Tapi di sini, Bung. Oh, Abi. Abi, bukan dua-duanya. Ternyata Abi yang berada tadi, yang dihajar tadi. Menyenangkan melihat gaya main dari Abi sejauh ini ya, bagaimana dia memindahkan bola, kemudian dia melakukan distribusi juga dengan sangat baik. Ini yang memang diharapkan dari seorang Abi ketika menjadi salah satu anggota dari skuad Timnas Under 23. Peran yang sangat vital. Vietnam, Bung, menyaksikan pertandingan. Sangat berkepentingan dengan Indonesia. Iya, dan juga dengan Timor Leste karena mereka akan bertemu dengan Timor Leste. Dan sangat vulgar. Ini tipikal pelatih yang memang sering menyaksikan pertandingan pemain lawan. Kembali ke Abi ya, saya rasa Abi harus bisa memanfaatkan situasi pertandingan saat ini di mana para pemain Timor Leste tidak terlalu keras dan ketat untuk melakukan pressure seperti layaknya
pemain-pemain Vietnam, Bung Maruf. Iya, dan bermain dengan lebih enak karena memang pressing yang dilakukan tidak terlalu berat. Justru ujiannya sesungguhnya menurut saya adalah saat nanti pertandingan menghadapi Myanmar dan juga Filipina. Filipina saat menghadapi Vietnam dan berhasil memaksakan hasil imbang 0-0 menghadapi Vietnam karena kemampuan mereka untuk melakukan kooptasi lini tengah dari Myanmar. Meski beberapa media dan itu sudah dibantah oleh pelatih dari Vietnam, ada kecurigaan bahwa sengaja Vietnam memilih hasil imbang 0-0 supaya tidak bertemu dengan Thailand di partai semifinal. Tapi itu sudah dibantah. Tapi di luar itu memang penampilan dari Filipina saat mereka menahan imbang dari Vietnam memang sangat baik dan itu patut diapresiasi. Ya, Mark Klok keluar digantikan oleh Marcelino, nampaknya ingin menambah daya gedor para pemain Indonesia. Tadi pelatih Sintayong. Terobosan sangat baik pada Sadil, namun lebih cepat dengan penjaga gawang Junaldo. Orselio langsung umpan tadi dipotong saja oleh, kita lihat, Asnawi. Filomeno dikejar oleh Sadil, umpan ke depan Filomeno. Lebih dekat dengan kapten ke-11 Fahrudin. Rizkyrido, Abimanyu. Nampaknya kini Abimanyu akan bermain sebagai gelandang bertahan. Di belakang dari Marcelino ya, karena memang Marcelino cukup baik bersama dengan Persebaya sebagai salah satu gelandang serang yang cukup baik. Marcelino ditempatkan di antara Kambuaya dan juga Abi. Salah satu pemain yang sempat mendapatkan pujian dari media Inggris. Salah satu pemain muda potensial. Betul. Ivan Johari sejauh ini belum memperlihatkan kapasitasnya sebagai seorang striker yang benar-benar menjadi target, Bung Maruf. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Sintayong ketika percaya penuh kepada seorang Ivan Johari, berarti mungkin Sintayong melihat bahwa Irfan melakukan apa yang diinginkan. Meskipun tidak mencetak gol, meskipun seperti tidak terlalu terlibat dalam banyak permainan, tapi ada peran-peran, fungsi-fungsi yang bisa dilakukan dengan baik. Sayang tadi Sadil Ramdhani melewatkan peluang tersebut karena dibuang tadi oleh Orselio. Umpan yang sangat baik dari Dewangga, tendangan penjuru yang kelima atau ke-11 kalinya di pertandingan ini. Yang kelima di babak kedua adalah Sadil Ramdhani, pemain asal klub Sabah. Kita lihat di sini Umpan silang sangat baik. Sayang tadi. Hampir saja Irfan menjawab apa yang tadi kita bicarakan, Bung. Kalau seandainya bola tidak dibuang, maka Irfan dalam posisi yang lebih baik untuk mendapatkan bola. Terlewat sedikit dari garis tadi. Bola di tendangan penjuru. Abimanyu lakukan sudah, berbahaya. Azinho gagal mengontrol bola. Dewangga lebih dekat dengan bola kepada Asnawi yang lebih menjaga kedalaman pertahanan Indonesia. Lebar ke kanan Asnawi kepada Sadil. Dibaca dengan sang Restevao. Umpan terobosan sangat berbahaya dan dari Mazinho. Serangan balik yang sangat cepat tadi dari pemain Timor Leste. Nampaknya Mazinho benar-benar membawa lunas dua peluang yang sangat baik didapatinya di babak pertama tadi, Bung Maruf, dan berhasil mencetak 1 gol di gawang Hernando Ari, Bung Maruf. Iya, bagaimana kita saksikan sebuah gol yang sangat baik yang dilakukan oleh Mazinho, dan itu juga tidak lepas dari kesalahan yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani ketika dia melakukan passing ke depan, tapi bola justru bisa dibaca dengan baik, dan disitulah kemudian counter attack yang dilakukan oleh Timor Leste sebelum akhirnya Mazinho gol dan melewati apa yang dilakukan atau penjagaan yang dilakukan oleh para pemain belakang dari Indonesia. Nah, tentu saja kebobolan 1 gol sangat merugikan Indonesia, Bung Maruf, karena biar bagaimanapun perolehan gol dan kemasukan adalah nilai yang akan dihitung juga nanti, Bung Maruf. Betul, ada agregat dan kemudian ada produktivitas, Bung. Sekarang berarti kita agregatnya menjadi -1 karena kita kebobolan 4 gol sementara kita baru mencetak 3 gol. Jadi ini jelas Indonesia harus segera menambah pundi-pundi golnya karena bisa jadi nanti poin akan relatif sama dan kemudian akan ditentukan dengan agregat gol. Sadil Ramdhani berhadapan dengan Filomeno. Perkedalan buat Indonesia. Nampaknya semakin semangat para pemain dari Timor Leste setelah mampu mencetak 1 gol tadi lewat Mazinho. Irfan Johari, gagal Irfan. Shooting Sadil, diblok kembali oleh Junildo. Sangat baik tadi, langsung ke depan. Arahkan kepada Mazinho. Kambuaya berhasil dibaca gerakan Kambuaya.
Iya, tidak boleh terlena, tidak boleh mengendurkan serangan, tidak boleh terlalu nyaman dan kemudian mengabaikan bagaimana cara defense-nya. Karena beberapa kali di pertandingan di ajang SEA Games kali ini banyak gol-gol yang tercipta justru di masa injury time. Banyak hasil imbang, banyak kekalahan yang diderita karena tidak fokus dan kemudian kebobolan di masa injury time. Gagal tadi Indonesia untuk melakukan tekanan. Oh, Dombras kini. Asnawi gagal membendung serangan Dombras tadi. Kambuaya ke belakang. Rizky Ridho. Dewangga. Abi kembali kepada Dewangga. Marcelino. Dewangga lagi. Witan Sulaiman tadi. Marcelino. Umpan yang tidak sempurna dari Marcelino. Irfan Johari berusaha meraih bola. Dibuang kita oleh Filomeno. Minta cepat memberikan umpan tadi Sintayong terlihat. Iya, betul, butuh cepat untuk melahirkan bola ya, 1-2 yang biasa justru diperankan ketika ada Asnawi, ada Egy atau kemudian ada Witan. Itu yang diperlihatkan ketika di ajang AFF ya Bung ya, bagaimana kombinasi 3 pemain ini dengan passing-passing cepat dan berbahaya dan tajam. Marcelino, Asnawi, masih Asnawi, Irfan Johari, masih Irfan, ada Dewangga, umpan langsung, Asnawi tadi, dia sudah keluar nampaknya tadi, bola yang sangat baik, sangat disayangkan Indonesia harus kebobolan 1 gol tadi. Ya, dan kita lihat memang di situasi ini bola sudah meninggalkan lapangan ya, jauh meninggalkan lapangan. Sebenarnya belum tentu akurat. Betul. Karena memang sangat cepat tadi. Ya tentu kita berharap bahwa nanti di 2 pertandingan terakhir bisa mendapatkan kemenangan. Karena situasinya sekarang yang berada di puncak klasemen tetap Myanmar dengan 6 poin dari 2 pertandingan yang sudah dijalani. Sementara Filipina sudah menjalani 3 pertandingan dengan 3 poin. 4 poin karena mereka menang menghadapi Timur Leste, imbang menghadapi Vietnam dan kemudian kalah menghadapi Myanmar. Sadil Ramdhani, masih Sadil. Marcelino ke belakang Dewangga, Kambuaya, Marcelino, Dewangga lagi, angkat langsung di kotak penalti. Oh, lolos tadi, jemput oleh Witan Sulaiman, masih Witan. Angkat lagi, tidak ada yang menjemput. Datang Kambuaya membantu. Burung Indonesia, kini Dewangga ke belakang. Rizky Ridho, Fahrudin, cepat mengaliri bola para pemain Indonesia. Witan Sulaiman, Asnawi, Irfan Johari, gagal tadi untuk bisa menahan bola dengan baik tadi Irfan. Sangat disayangkan kini Dombras. Masih Dombras. Genevio. Mozinho sang pencetak gol. Dombras. Lebar jauh ke kanan. Filomeno. Shooting dengan kaki kiri tadi. Terlalu jauh. Nampaknya Nelson Vegas. Ya agak memaksakan sebenarnya Nelson Vegas, tapi mungkin dia merasa bahwa dia punya ruang di sana. Tapi agak terlalu jauh dari sasaran. Satu pemain Indonesia, Bu. Hanya ada 1 pemain Indonesia, Dewangga. Dewangga. Ya ada jeda antara kompetisi selesai kemudian dengan persiapan SEA Games mungkin juga berpengaruh dari sisi fisik ya, karena para pemain dalam situasi bahuru dan kemudian istirahat. Namanya tidak mampu bermain. Betul. Lagi. Dewangga.
Firza Andika mungkin akan Firza akan dimasukkan ya, masuk. betul ya. Ini menandakan bahwa kondisi fisik pemain Indonesia memang tidak terlalu Betul, bagus-bagus betul. banget, Bung. Walaupun dihajar dengan latihan fisik yang sangat Spartan di Korea. Tapi kalau kemudian justru latihan fisik menjelang turnamen jelas tidak terlalu efektif justru karena disitulah belum ada recovery sepenuhnya dan mereka sudah harus bertarung dengan intensitas tinggi. Tapi juga memang ada faktor karena turnamen ini digelar setelah kompetisi berhenti ketika pemain sempat perlu dipulihkan. Beda dengan di AFF ketika kompetisi masih berjalan, peak performa dari pemain masih pada level yang sangat baik. Jauh tadi, gagal kembali pemain Indonesia untuk meraih bola. Oh, kita lihat Estefao. Asnawi. Abi. Ada Kambuaya. Pan yang sangat jauh kita lihat berhasil dikejar. Sadil Ramdhani. Witan Sulaiman dan gol! Alhamdulillah, gol keempat Indonesia, gol kedua dari Witan Sulaiman ke gawang Timur Leste membuat Indonesia di menit ke-76 ini mengubah skor menjadi 4-1 atas Timur Leste, sebuah gol yang sangat-sangat penting buat Indonesia, Bung Maruf. Ya, gol yang sangat penting, gol yang juga sangat cantik tadi, kombinasi antara Witan Sulaiman bersama dengan Sadil Ramdhani. Sadil dalam posisi kosong memberikan umpan tarik dan sinilah Witan dengan sangat percaya diri. Dia yakin bahwa tembakannya akan mengarah ke dalam gawang dan tidak bisa dijangkau oleh Juneldo Pereira. Gol kedua untuk Witan Sulaiman di Piala AFF 2021. SEA Games 2021. Betul. Dombras bisa membawa bola sendirian tadi. Gagal memberikan umpan matang kepada Muzinho. Sadil Ramdhani ke belakang kepada Abi. Oh, Firza Andika memang. Sapu bola oleh Nelson Vegas. Sadil, berputar-putar Sadil kembali kepada Abi. Marcelino kepada Witan. Nunggu Asnawi naik tadi. Umpan kepada Asnawi. Luar lapangan pertandingan. Depois quer jogar o caralho, pá! Ya, ini mengingatkan tadi gol yang diciptakan antara Sadil dengan Witan Sulaiman. Mengingatkan gol yang juga diciptakan oleh Indonesia di ajang Piala AFF, Bro. Mirip seperti itu skemanya. Firza Andika. Vamos, Brás! Sadil Ramdhani angkat langsung. Belum keluar. Masih di atas garis. Oh, nampaknya sudah keluar. Sangat jeli nampaknya penglihatan asisten wasit satu dari Lebanon, Hasan Kansa, Bung Maruf. Iya, dan ini memang sangat baik ya, umpan lagi-lagi dari Sadil. Ya, Mungkin ujung bolanya masih di garis, Bung. iya, karena Hanya VAR yang bisa kalau menghitung perlu itu. hanya VAR kalau itu yang bisa menghitung, Bung, dan itu pun harus ditarik garis lurus apa memang sudah meninggalkan atau tidak. Kalau dalam olahraga lain seperti badminton dan tenis mungkin bisa replay. Challenge. Untuk melihat jatuhnya bola. Bung Mario, Timur Leste ke kanan kepada Nelson Vegas. Umpan cepat. Muzinho berhadapan dengan Firza. Mendekati Zenivio tadi. John Fritz gagal. Marcelino. Kambuaya. Diserobot saja pemain Timur Leste. Estefao. Lebar dia ke kiri. Orselio. Belakang Orselio. Filomeno. Armindo. Di tengah kita lihat Estefao. Balik kepada Filomeno. Umpan langsung ke depan. Zenivio. Orselio. Dombras. Kuasai sepenuhnya para pemain Timur Leste ke belakang Dombras. Gomario, shooting Gomario berbahaya. Hasil digagalkan kita lihat oleh Hernando. Bola jatuh di kaki Firza Andika, sangat bebas
Bung Mario tadi untuk melakukan syuting, Bung Maruf. Sangat bebas dan sangat percaya diri ya Gubario melakukan tembakan padahal masih jauh, tapi tembakannya memang tepat ke arah gawang. Gagal kita lihat di depan tadi mereka melakukan Genovio ke Timor Leste. Dihadapi oleh Rizky Ridho. Estevao ke belakang, Timor Leste kuasai bola. Orselio. Genovio. Ke tengah, sangat bebas. John Fritz, umpan terobosan. Gagal kita lihat oleh Firza Andika. Kambuaya. Play on nampaknya. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, pelanggaran dilakukan pada Kambuaya ya, dan kita lihat beberapa kali sekarang setelah keluarnya Mark membuat Kambuaya juga banyak mendapatkan bola dibandingkan dengan saat Mark masih bermain. Dan lebih banyak bergerak, Bung Maruf. Betul. Dibanding sebelum-sebelumnya di pertandingan ini. Marcelino. Belakang Marcelino. Rizky Ridho. Asnawi Mangkualam. Fahrudin. Abi. Umpan terobosan sangat baik tadi. Genovio. Direbut Timor Leste, Cristefao. Genovio gagal tadi. Oh, nampaknya handsball tadi ya Rizky Ridho. Iya, cukup bagus sebenarnya penampilan dari Rizky Ridho di pertandingan kali ini, karena dia juga tadi sempat memberikan assist juga dan cukup rapat ketika menjaga daerahnya. Hanya memang agak sulit ketika mendapatkan counter attack. Ini juga menjadi kesempatan terbaik dia untuk bisa terus mendampingi Fahrudin di center back dari Timnas Indonesia U23. Tinggal 1-4 Timor Leste. Jika ini berakhir dengan skor seperti ini, tentu saja Timor Leste dengan kekalahan yang ketiga kalinya di SEA Games ini. Dan mereka harus angkat koper tentu saja Bung dengan kekalahan ini, karena mereka tinggal menyisakan 2 pertandingan. Ya, Ronaldo kembali ditampilkan oleh pelatih Sintayong. Apakah akan digantikan lagi setelah ini? Semoga saja tidak, Bu Maruf. Iya, saya berharap bahwa tidak diganti ya dengan cepat ya, karena bagaimanapun pemain muda seperti ini membutuhkan kepercayaan diri, membutuhkan kepercayaan juga dari tim pelatih dan rekan-rekannya, sehingga kalau memang niatnya memberikan pengalaman, kalau memang niatnya memberikan kesempatan dan tentu jam terbang, saya pikir dia harus mendapatkan kepercayaan. Semakin cepat diganti, khawatirnya membuat konfidensi dia menjadi sedikit berkurang, Bung. Ya, itulah resiko pemain profesional, harus Betul. mampu menampilkan permainan terbaiknya saat dipercaya tampil. Hanya memang dia adalah salah satu tumpuan untuk mungkin persiapan untuk Piala Dunia Under 20, Bung. Kesempatan yang sangat bagus untuk bisa menunjukkan atau memperlihatkan kebolehannya di hadapan pelatih dan juga masyarakat sepak bola Indonesia. Betul, karena selama ini memang dia juga banyak diperbincangkan dan setiap informasi soal Ronaldo juga cukup populer di berita-berita juga, Bung. Termasuk media Vietnam juga menyoroti Ronaldo. Pelanggaran tadi dilakukan oleh John Fritz. Tipis saja di luar kotak penalti. 17 meter dari garis gawang Junildo. Sebuah kesempatan Indonesia untuk bisa menambah keunggulan. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas? Kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Junildo. Tapi sangat cerdik apa yang dilakukan oleh Marcelino ya. Marcelino. Dia menunggu. Ya, menunggu untuk Matang didorong. dia, matang sekali. Kalau kemudian kita bandingkan antara Marcelino dengan Ronaldo, sebenarnya jam terbangnya lebih banyak Marcelino bersama dengan timnya ya, bersama dengan Persebaya dan Madura United. Karena Marcelino sudah menjadi bagian dari tim Persebaya Surabaya dan menjadi tulang punggung dari tim Persebaya, sementara Ronaldo masih harus on off. Langsung ada 3 pergantian pemain. Fritz digantikan oleh Natalino. Seorang gelandang Natalino. Tadi kita lihat Jaimito yang mencetak gol ke gawang Myanmar juga masuk, maksudnya akan masuk, dan juga Sarmento Adalah punggung 5. pemain-pemain yang sebelumnya menjadi starter di pertandingan menghadapi Myanmar. Punggung 14 Cristefao tidak sadar kalau diri jadi gantikan. Oh, untuk wasit sadar kalau mungkin jumlah pemain dari Bisa Timor Leste 13 bisa atau 3 12 pemain. seperti di Bundesliga baru-baru ini, Bung. Cetak gol ke gawang Myanmar masuk. Punggung 4 seorang gelandang. Luar biasa ini pemain muda. Dan di Liga juga mereka Marcelino sering melakukan tendangan bebas. Marcelino sudah membentur badan
Ada Natalino. Pelanggaran tadi. Oh, justru memang pelanggaran yang pertama yang dihitung tadi Bung Maruf. Betul, karena pelanggaran pertama ya yang dilakukan oleh Witan ya, karena memang tadi wasit sempat menganggap ini adalah advantage, tapi begitu ada susulan yang dilakukan oleh Ronaldo maka wasit meniup peluit. Jamie Ito. Marcelio. Genevio. Dibuang saja oleh Asnawi. Kompromi Asnawi langsung membuang bola. Asnawi sendiri sempat harus berjuang keras untuk mendapatkan posisi di klubnya ya Bu ya. Setelah di musim lalu dia sering mendapatkan kepercayaan, tapi di awal musim ini dia lebih banyak menghuni bangku cadangan, kemudian juga pelatih baru juga menempatkan dia yang bukan di posisi awalnya, tapi lebih banyak menempatkan dia sebagai penyerang sayap. Dan sekarang ketika Sintayong ke Korea diminta untuk dikembalikan ke posisi awal sebagai fullback kanan. Kita Genevio. Handball dari Asadil Ramdhani. Akan melakukan tendangan bebas. Ada 5 pemain dari pagar hidup. Lakukan sudah. Berbahaya. Gagal tadi. Tendangan bebas dari Muzinho. Hanya star gawang Hernando ya. dari Hernando Ari Sutariyadi. Sejauh ini cukup bagus ya penampilan Hernando ya. Di luar tadi ada 1 gol yang diciptakan oleh Timor Leste melalui Muzinho, tapi sempat seketika peluang pertama Muzinho sempat mengenai tangan dari Hernando. Dengan penjuru pertama Timor Leste. Tidak jadi Natalino untuk melakukan tendangan penjuru. Dia akan melakukan, masih Natalino. Tinggi datangnya. Usah dikejar oleh Muzinho. Minta mau mendekat, tadi kita lihat Abi oleh pelatih Sintayong. Genevio, dibayang kita lihat oleh Fahrudin. Ronaldo masih menggagalkan tekanan dari Timor Leste. Masih kita lihat Marcelino. Pelanggaran sangat keras dari pemain-pemain Timor Leste, sepertinya dari Iya, saya pikir benturannya sangat keras ya, tapi kita tidak tahu bagaimana awalnya. Menurut saya juga belum sama-sama memaksakan diri, sama-sama untuk mengambil bola dan agak sedikit sama-sama terprovokasi. Di sini saya pikir Fenomeno yang melakukan pelanggaran. Ini pelanggaran pertama dan ini memaksa. Ya, Fenomeno yang melakukan pelanggaran. Betul, di sini saya pikir jelas. Wasit sudah meniup peluit sebenarnya, Bung. Sebelum insiden ini terjadi, wasit sudah meniup peluit, tapi kemudian bola sudah terlanjur masuk. Ya benar, pelanggaran dilakukan oleh Fenomeno. Jelas, sangat jelas. Dan 2 kali karena kemudian ditambah dorongan, tapi ini Ronaldo mendapatkan kartu karena terlibat mungkin. Kita tidak tahu apakah Ronaldo mendapatkan kartu. Saya rasa Ronaldo tidak ya, karena tidak melakukan apa-apa tadi. Tapi tadi kartu diberikan, kita lihat. Apakah Ronaldo juga didudukan itu justru ya. Empat menit tambahan waktu yang diberikan di babak kedua ini. Masih unggul 4-1 Indonesia. Fahrudin tadi lebar ke kiri pada Firza Andika, belakang kepada Rizky Ridho. Umpan jauh, arahkan, kita lihat ada Asnawi. Ronaldo kini, masih Ronaldo. Sapu kita oleh Marcelio. Muzinho sangat baik. Asnawi, umpan langsung. Witan Sulaiman, kotak penalti. Asadil Ramdhani gagal tadi, berusaha dikejar oleh Natalino. Ada Firza Andika, masih Firza, angkat langsung di kotak. Gagal Irfan Jauhari. Dan sudah menunggu, kita lihat Ronaldo tadi. Iya, Irfan juga dalam musim juga sudah siap untuk menerima bola dan kemudian melakukan tembakan. Tapi ini juga menjadi indikasi bahwa memang Irfan Jauhari berarti masih dibutuhkan oleh pelatih dari Sintayong untuk berada di lini depan dari Indonesia. Karena berarti dia tidak ditarik atau kemudian dia tidak digantikan dan akan tampil selama 90 menit lebih. Dengan gawang Timor Leste Junildo Pereira sudah kebobolan 4 gol. Secara keseluruhan sudah
kebobolan 11 gol di SEA Games ini. Ini yang dibutuhkan dari seorang Asnawi. Bagaimana Asnawi sangat emosional karena membiarkan para pemain dari Timor Leste leluasa. Tadi Sarmento, ada Gomario, gagal tadi. Ini Abi langsung ke depan. Umpan yang tidak sempurna dari Witan. Armindo pada Filomeno, didekati oleh Ronaldo. Rizky Ridho, Marcelino, Asnawi, agar Ronaldo untuk mendapatkan bola tadi, kini jatuh di kaki para pemain. Timor Leste, Gomario tadi, Marcelino, Witan Sulaiman, gagal Firza Andika untuk memberikan umpan. Balik dari pemain Indonesia, kuasai bola lewat Rizky Ridho. Abi, umpan jauh ke depan pada Ronaldo. Lalu jauh umpan Abi kepada Ronaldo, sulit tadi untuk meraih bola. Iya, karena memang juga terlalu jauh dari jangkauan Ronaldo ya, dan Ronaldo juga mendapatkan pengawalan. Armindo di sisa-sisa waktu babak kedua ini berusaha membangun serangan Timor Leste. Natalino, Nelson Vegas, Abi, Marcelino, shooting Marcelino, lalu memaksa kalau menurut saya Umaru. Sangat memaksa, Bung, karena keputusan yang diambil juga tidak terlalu bagus. Dia melakukan tembakan dalam situasi tembakannya juga tidak keras, sehingga sebenarnya mudah diantisipasi oleh Pereira. Dengan penjuru kembali buat Indonesia.